Hai teman-teman, perkenalkan namaku Rianita Sujarwati. Di sini mau menjelaskan tentang konsep time value of money. Nah, ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan di materi pengakuan ada satu bab tersendiri, tapi mungkin teman-teman ada yang masih belum paham, tak ulangi dulu. Kenapa? Karena di materi non-current liability yang ada di AKM itu sangat terkait dengan ini. Jadi supaya lebih paham kenapa rumus-rumusnya itu bisa seperti itu ketika membuat penilaian non-current liability. Jadi sebenarnya manfaat time value of money itu banyak ya, salah satunya tadi. Nah, di sini yang perlu diingat, kita itu menggunakan konsep bunga majemuk, bukan bunga tunggal. Nah, bedanya apa? Nah, sekarang coba yang bunga tunggal dulu nih. Nah, di bunga tunggal, itu misalnya kita nabung 100.000, kemudian bunganya 10% per tahun. Jadi, di tahun pertama, setelah 1 tahun itu, 100.000 dikali dengan 10%. 10.000. Tahun kedua, 100.000 juga nih yang dikali 10%. 10.000 juga. Begitu juga tahun ketiga dan seterusnya. Misal ini ada 4 tahun ya, berarti di sini 10.000, 10.000, 10.000. Berarti total bunganya ada 150.000. 50.000. Berarti kalau ditambah sama 100.000 ini, jadi yang bulat ini dijumlah jadi 150.000. Nah, kita nggak pakai ini kalau di time value of money, tapi pakainya adalah bunga yang majemuk. Berarti tahun pertama itu 100.000 dikali dengan 10%. Sama dengan 10.000. Nah, di tahun kedua itu 10%-nya dikalikan dengan bukan 100.000, tapi 100.000 ditambah bunga. Jadi 110.000. 11.000 ya. Tahun ketiga juga sama nih. 110 tambah 11.000. 121 kali 10%. Sama dengan 12.100. Tahun keempat. Berarti dijumlahin ya. 121 tambah 12.100. 133.100. Dikalikan dengan 10% juga. 13.310. Dan di tahun kelima itu sama dijumlahin juga 1464 kali 10%, 14.641. Berarti kalau kita jumlahin dengan yang 100.000 di awal tadi, sekarang duitnya udah jadi ya, tadi 146.410 ditambah dengan 14.641. Jadi totalnya itu akan 161.051. Jadi beda ya. Yang ini 150, yang ini 161. Kita konsep di time value of money itu pakai yang ini. Nah, tapi kan lama nih kalau ngitung kayak gini satu-satu. Nah, ada rumusnya. Jadi, 100.000 ini istilahnya adalah present value. Kemudian yang 161.051 ini future value. Nah, jadi seperti itu. Cara mencari future value itu sama dengan present value dikali dengan 1 plus I pangkat N. Nah, I ini adalah tingkat suku bunganya. Berarti kalau di sini present value-nya 100.000 dikali dengan 1 tambah 10% dikali dengan N. N-nya itu periode. Di sini dia dibungakan itu selama 5 kali ya. 2, 4, 5. Jadi pangkatnya 5. Nanti sama hasilnya 161.051. Berarti kebalikannya ya teman-teman. Kalau misal mau cari
present value sama dengan future value tinggal dibagi 1 plus I pangkat N. Kayak gini. Nah, yang kita pakai untuk menilai obligasi atau utang jangka panjang itu yang present value ini. Karena kan konsepnya kita nerbitin obligasi misalnya. Nanti 5 tahun lagi itu nilainya adalah kita harus melunasi 100.000 misalnya gitu. Nah, berarti nilai 100.000 5 tahun lagi, ini 5 ya maksudnya, nilai obligasi kalau 5 tahun lagi itu 100.000. Nah, kalau sekarang itu berapa? Nah, itu kita pakainya yang present value. Gitu. Kemudian yang kedua, mau jelasin tentang konsep anuitas. Anuitas. Kalau anuitas itu adalah akumulasi ya. Jadi misalnya ada 5 kayak gini nih. Nah, kita itu diminta untuk kalau tadi kan nabungnya misalnya cuma sekali nih, 100.000 sekarang, kemudian kita biarin aja. Nah, kalau anuitas tuh beda. Anuitas kita tuh misalnya nabung nih setiap akhir. Jadi sebenarnya ada 2 anuitas itu. Anuitas ordinary. Yang kedua itu adalah yang annuity due. Nah, nanti kita itu fokusnya ke yang ordinary. Jadi nanti yang annuity due belajar sendiri. Kalau ordinary itu pembayarannya setiap akhir periode. Jadi untuk bonds, kemudian notes payable itu biasanya yang ordinary. Annuity due nanti ini untuk materi leasing ada. Jadi kalau ini tuh sekarang nih present value, nah pembayarannya itu di setiap akhir periodenya di sini. Misalnya kita nabung 10.000, 10.000. Jadi rutin ya nabungnya selama 5 kali. Nah, seperti ini. Kalau tadi yang present value biasa, kita nabung 100.000 sekarang, dibiarin aja. Kalau sekarang kita nabungnya rutin nih. Di akhir periode itu sama-sama 10.000. Nah, berarti kalau kita mau menilai akumulasi ini, itu berapa sih? Kan nggak bisa langsung 50.000. Karena nilai, kalau kita nilai dengan nilai yang sekarang nanti beda-beda. Jadi, 100.000 kalau dinilai dengan yang sekarang, berarti ini kan N-nya 1 nih. Ini kan 1. Ini juga 2, 3, 4, 5. Jadi, nilai 10.000 ini kalau kita lihat dari sudut pandang sekarang, itu 10.000 di present value kan ya, dibagi 1,1, misalnya bunganya 10% juga. 1,1 sama dengan 9090,9. Kemudian kalau yang ini nih, di present value kan ke sini, nanti kita pakai N-nya 2. Berarti 10.000 dibagi 1,1 pangkat 2. 8264,46. Kalau yang ini, nanti N-nya 3. Berarti 10.000 dibagi 1,1 pangkat 3. 7513,15. Kemudian yang di sini N-nya 4, ya kan? Jadi 100.000 di sini itu kalau kita nilai dengan present value berapa? Jadi 10.000 dibagi 1,1 pangkat 4 sama dengan 6830,13. Kemudian yang terakhir 10.000 nanti N-nya 5. Berarti 10.000 dibagi 1,1 pangkat 5. Jadi 6209,21. Kalau dijumlahin, jadi anuitas itu akumulasi ini ya. Itu 37907,85.
Jadi bukan 50.000 karena masing-masing ini itu sudah berbeda time value of money. Jadi konsepnya time value of money itu kalau kita dikasih duit sekarang nih 100.000 sama dikasih 100.000 tapi 5 tahun lagi. Kita pilih mana? Kita pilih sekarang. Kalau udah 5 tahun lagi, terus kita nilai dengan present value, pasti udah kurang dari 100.000. Kenapa seperti itu? Karena duit yang konsepnya segini, 100.000 sekarang ini bisa kita investasikan sehingga 5 tahun lagi nilainya akan lebih banyak. Itu juga bisa. Ini ya, kalau untuk yang future value, nanti teman-teman belajar sendiri. Kalau future value itu kita nilai ke nilai yang di sini. Kita bikin warna biru ya. Jadi kalau future value itu kita mau bikin nilainya itu di sini. Jadi nanti 10.000, ini kan udah sama nih, 10.000. Udah benar, udah sama. Kemudian 10.000. Yang ini itu mau dibawa ke sana, berarti 10.000 kali 1,1. Kemudian 10.000 kali 1,1 pangkat 2. 10.000 kali 1,1 pangkat 3. Ini yang pangkat 2. Kalau dibawa ke sana. Terus yang ini N-nya 2. Jadi yang biru itu yang buat future value ya. Kemudian yang ini N-nya 4. Ini nggak terlalu detail, nanti teman-teman hitung sendiri ini berapa. Karena ini nggak kita pakai di bonds payable. Untuk bonds payable kita pakainya yang present value. Nah, rumusnya gimana kalau present kan lama ya kalau harus satu-satu seperti ini. Nah, rumusnya present value itu sama dengan 1 min 1 plus I pangkat min N pangkat per I kemudian dikali dengan ininya paymentnya. Nah, berarti di sini 1 min 1 plus 10% pangkat min N min 5 dibagi dengan 10% kali 10.000. Nah, seperti itu. Jadi tabel present value baik yang biasa atau yang anuitas, future value juga itu udah ada tabelnya kan. Cuma ini cara perhitungannya. Biasanya kalau di AKM udah nggak boleh pakai tabel lagi, tapi harus pakai ini. Nah, kalau yang future value gimana? Jadi ini rumusnya nggak bisa dibalik kan, karena di komponen present value kan nggak ada future value ya. Rumusnya itu sendiri. Jadi meskipun kita nggak pakai konsep ini, tetap belajar aja nggak apa-apa. Itu payment dikali dengan 1 plus I pangkat N min 1 per I. Nah, ini konsep dari present value dan future value. Nah, sekarang bagaimana ke penerapan di bonds payable-nya? Nah, itu ada di video selanjutnya aja ya. Terima kasih semuanya.